Kekayaan budaya Aceh dominan dengan unsur musik pukul atau perkusi. Ya, rapai inilah yang menjadi kekayaan dalam khazanah seni musik dan tari di Aceh. Rapai adalah alat musik perkusi tradisional Aceh yang dimainkan dengan cara dipukul menggunakan tangan. Rapai dimainkan oleh masyarakat Aceh sebagai sarana hiburan dalam penyelenggaraan upacara adat Aceh. Oleh sebab itu, seiring perjalanannya, rapai memiliki tempat tersendiri di hati rakyat Aceh. Awal mula sejarah lahirnya alat musik rapai terdapat dalam naskah syair yang dinyanyikan. Disebutkan bahwa alat musik yang terbuat dari kulit ini berasal dari Syekh Abdul Qadir Jailani, ulama besar fikih dari Persia yang hidup di Baghdad dari tahun 1077 hingga 1166 Masehi. Sedangkan untuk daerah Aceh, rapai dibawa oleh seorang pensyiar Islam dari Baghdad bernama Syekh Rapi atau Syekh Rifai dan dimainkan untuk pertama kali di ibu kota kerajaan Aceh, Banda Khalifah, yaitu Gampong Pande sekarang, sekitar abad ke-11. Walaupun rapai dimainkan dalam beragam seni, namun jenis pukulan rapai memiliki unsur yang berbeda-beda. Salah satu unsur dari seni musik dan tari menggunakan rapai yang saat ini hampir punah atau jarang sekali dimainkan adalah rapai gerimpeng. Direktorat Kesenian Dirjen Kebudayaan Kemendikbud bekerja sama dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh berusaha melestarikan beragam seni dengan melakukan kegiatan revitalisasi seni yang hampir punah yang merupakan upaya untuk menghidupkan kembali kesenian yang nyaris lekang dimakan waktu dan dilupakan generasi saat ini. Kegiatan ini dilakukan di seluruh Indonesia. Dengan kegiatan ini diharapkan terjadinya pewarisan seni kepada generasi muda. Salah satu prosesnya adalah melakukan dokumentasi kesenian tradisional agar dapat dilestarikan dan dikembangkan, termasuk pula melakukan koordinasi dengan instansi terkait, seniman dan akademisi, survei, penelitian, pelatihan tahap atau TOT, sara sehat, perekaman dan penulisan, pelatihan ke sekolah dan masyarakat, dan pementasan hasil tari tersebut. Salah satu sanggar di Aceh yang masih melestarikan seni rapai gerimpeng adalah Sanggar Cempala Kuning, sebuah sanggar tari yang terletak di Gampung Uke, Kecamatan Gelumpang Baru, Kabupaten Pidi, sekitar 30 menit perjalanan darat dari Sigli, ibu kota kabupaten tersebut. Inilah Syekh Jalaluddin, salah seorang Syekh rapai gerimpeng dari desa tersebut yang masih melestarikan seni rapai gerimpeng di Kabupaten Pidi. Dari kapalan yang terlihat jelas di telapak tangan kanannya menunjukkan Syekh Jalal sudah cukup lama menggeluti dunia seni ini. Syekh Jalal sendiri mempercayai bahwa seni rapai gerimpeng bukanlah masuk dalam genre tarian, sebagaimana yang dianggap oleh banyak orang. Rapai gerimpeng diyakini olehnya sebagai bentuk seni musik, karena para syekh dan randu, sebutan untuk memukul rapai lainnya, tidak memiliki pola gerakan khusus dalam berpenampilan dan tidak melepaskan rapai mereka kendati kala melakukan atraksi sekalipun. Rapai gerimpeng ini dianggap sebagai kelanjutan jenis rapai lainnya, yaitu rapai pulut, yang memiliki unsur tari. Perbedaannya, pada rapai pulut, ada sebuah babak di mana para pemain menari tanpa memegang dan memukul rapainya. Sedangkan pada rapai gerimpeng, para pemain memukul rapai dari awal hingga akhir penampilan. Namun, masih ada pula yang menganggap bahwa rapai gerimpeng adalah rapai pulut, sehingga mereka menyebutnya rapai pulut gerimpeng. Dasar ji pulut, Pak, diurunnya kegabung cerita ji pulut gerimpeng.
Tetapi yang udah makan dulunya le pulau gerimpengnya anak dong. Ya, maka peninggalan pulaunya karena kapadam pulau dicok ujung dari pulaunya ke gerimpeng. Ya, ban. Jadinya hana mencaku uji manduaji nyo pulau gerimpeng hana istilah li no. Kusuji gerimpeng. Assalamualaikum. Mengapa seni Rapai Gerimpeng ini sempat luntur dari nilai seni dan budaya masyarakat kita? Sebenarnya kalau Rapai itu pada sekitar tahun-tahun setelah 60-an baru ada Rapai Gerimpeng, dulunya Rapai. Nah, jadi menurut jenisnya, menurut jalannya, oh ini Rapai Dabu. Rapai Dabu kan pakai senjata. Rapai Pulut itu ada kayak mana kita bilang ya? Ada bisa Rapai Geleng dan Rapai Gerimpeng. Itu lahirnya setelah tahun 60. Terjadi G30S, punah lagi. G30S punah lagi. Terjadi habis itu terjadi GAM, punah lagi. Karena daerah tidak kondusif. Mereka pun kalau mereka berbuat atau mereka bermain itu nggak ada yang nonton karena rasa ketakutan semua orang keluar. Jadi timbulnya gerimpeng di Aceh tahun 82. Men ke masalah padam ji pulau nyolong hanang dupu pajan masa hanali pulau begitu ka timbul gerimpeng hanali pulau 82 nya ka timbul gerimpeng. Bila dilihat sekilas, para pemain ini memukul Rapai, sama seperti seni lain yang berlaku di Aceh. Namun bila diperhatikan lebih lanjut, Rapai Gerimpeng memiliki jenis pukulan yang lebih unik, yaitu jenis pukulan yang bersahut-sahut antar satu Rapai ke Rapai lain. Nyo pe hurungan, ngotek kali kamu pe. Cicok. Ini pe tiga. Pe nak tiga wayan. Randuji. Gerung sudah lun pe 2 kali, gian pe 1 kali baru disambut oleh randu. Jenis pemain dalam Rapai Gerimpeng memiliki 2 bagian utama. Pertama adalah para syekh, yang terdiri dari 2 hingga 3 orang. Lalu kemudian diramaikan oleh randu atau pemukul Rapai pengiring, yang berjumlah 8 hingga 12 orang. Kunci permainan Rapai Gerimpeng terdapat pada 3 syekh yang memainkan pola Rapai. Rapai pertama dan kedua disebut takbak dan yang terakhir disebut canang. Ketiga Rapai ini memiliki harmonisasi berbeda. Yang kenbak sah di waktu ditamung not lagu contoh ji maksud mana? Salatullah salamullah ala tuha rasulillah. Ikan tak baksa, tak bak 2 sesudah di peh libak sa. Nah, maksud awai baksa peh duduk disambut libak 2. Oleh baru ke dinyusul pertengahannya dinyusul oleh bak le canang. Ada 2 jenis suara dalam Rapai Gerimpeng, yaitu peng dan boom. Untuk menghasilkan suara peng yang nyaring, maka jari dibuat agak menjarang satu sama lain dan dilemaskan. Sementara untuk menghasilkan suara boom, jari dirapatkan dan dipukul agak ke bawah. Ini dua saja suara gendangnya dua. Nanale 2 aja. Jadi dalam ruangan musik ji Pak, memang nyo nak kasihan roh aja. Ya bunyi gendang ji harus udip adanya. Nya di kolam canang Rapai Pak. Lalu, apa saja tahapan-tahapan tarian dalam Rapai Gerimpeng ini? Di saat kamu tampil biasa aja kamu dong di pentas. Olehnya kamu dong barisan, waktu pentas sampai barisan beserta dengan syekh, diikuti dengan syekh ikut. Olehnya kasih siap, kamu bi kode untuk bi penghormatan kepada orang yang ke kamu. Bi penghormatan, sesudah penghormatan baru kamu duduk. Oleh baru kamu mulai dengan Rapai instrumental. Dan dengan kamu pakai kengkeng.
kengkeng, olehnya baru kamu tamang salim bi penghormatan lagi dalam cerita mono tentang masalah penghormatan kurung pormo, kan? Sesudah salim baru kamu mulai dengan selawat. Selawat lagi tengok menurut kalian salatullah, selawatnya selawat badar kan. Oleh baru kamu pakai lagu Hasan Hussein kisah. Olehnya dia pakai cahi panjang. Cahi panjangnya untuk kamu kun macam-macam ini kamu kun menyebab urung pesta, kamu mungkin ku lintu baru, kamu mumpai lintu baru, online ke urung porumo, ke urung terus baru tu mumpai halat, terus baru dagombu. Nyalan cahi panjangnya ni dua. Pada bagian ketujuh atau gambus atau lani, terkadang seorang syekh akan melakukan reaksi spontan, yaitu melakukan atraksi pukul dengan berlarian dengan arah yang acak. Hal ini terkadang menimbulkan gelak tawa dari para penonton yang menyaksikan. Kadang lah rapi gerimpengnya nasyid urung pegah tentang sejarah rapi gerimpeng nasi syekh gebedah dari kawan syekh dilikut geplung-plung gukeng untuk gepatau-patau gendang gepeh gendang pekewata pekuyut memangnya nyan cuma keahlian dari syekh. Bukan dalam arti dalam rapi gerimpengnya harus syekh yang plung-plung lagi kan. Nah, yang keahlian syekh memang. Oleh baru kamu pakai sama. Oleh baru kamu ketamang lagu lani ya. Lani nya lagu tok padi kamu pak. Cengki kenurawa ya lagu tok padi. Baru kamu penutupan ngenanggro Aceh. Sabo babak le 8 boyan kamu istirahat sejenak. Nanti kamu tampil lom macam-macam kisah lom, macam-macam syair lom. Untuk memperkuat argumentasi bahwa Rapai Gerimpeng adalah jenis seni musik dan bukan tarian, Ibrahim menjelaskan posisi pola lantai Rapai Gerimpeng tidak sama dengan pola tarian Aceh yang menggunakan Rapai pada umumnya. Pola lantai bak Rapai Gerimpengnya sebenarnya hana, cuma kan diduk lagi teik menan teik dari diup ditambah bak pentas duk je tetap hana gerak li duk membanjang beri menan hana pinah-pinah keno hana pinah uke hana pinah li tapi Rapai Gerimpeng lagi nyena mu pinah-pinah gerakan ji. Kadang-kadang ane mit naik duk banja dua, kadang-kadang ane mit naik di gerakan tiro tarik ulikut tiro tajak tapejak uke gitu kan. Tapi Rapai Gerimpengnya hana tetap baksa yang part yang di dua buat telefon di Olan yang kainan bakternya hana terteteli. Mengenai durasi Rapai Gerimpeng, tak ada hal khusus yang mengaturnya. Lama penampilan dapat disesuaikan dengan kebutuhan acara. Dalam acara yang beragenda padat, Rapai Gerimpeng dapat ditampilkan cukup dalam waktu 15 menit. Sementara di beberapa kondisi lain, Rapai Gerimpeng juga dapat dipentaskan berdurasi hingga 3 jam. Sanggar Cempala Kuning ini sendiri mulai eksis sekitar tahun 80-an. Kala itu ada beberapa pemain Rapai Gerimpeng yang mencoba mengembangkan kembali seni pukul ini. Sanggar Cempala Kuning berdiri pada tahun 1980. Yang dipilih cuma yang di Sanggar Cempala Kuning. Awal ke awal malah pernah orang dalam Sanggar Cempala Kuning pernah menjuarai umum di Surabaya pada tahun 1996. Tapi saatnya Sanggar Cempala Kuning mentang aktif di Sanggar Cempala Kuning 15 orang termasuk Inan Syekh Hero vokal 0 olehnya penari 8 roh. Alhamdulillah pada hari ini Balai Kesenian Aceh untuk membina. Kalau Rapai Gerimpeng letaknya di kampung Ukedes Kecamatan Lempang Baru itu jelas-jelas kalau dana di PD cukup minim. Dalam itu kami hanya memberi support pada mereka. Alhamdulillah dengan itu balai pun mengetahui ada Rapai Gerimpeng di PD.
datang orang-orang Balai untuk membuat pembinaan. Namun, semangat sang pejuang seni tak pernah luntur. Tapi kamu yang pecinta seni budaya, tetap kamu kembangkan sanggar-sanggar yang ada di Kabupaten Pidi. Ibrahim kini melakukan regenerasi untuk melestarikan seni budaya yang ada kepada generasi muda. Ia membagi ilmunya kepada siswa kelas 2 dan 3 SMA setempat. Rapai ini sudah kami laksanakan selama 3 tahun dengan tahun ini. Insya Allah ini selalu kita terapkan dan selalu dikembangkan kepada adik-adik. Sebagai contoh misalnya siswa kelas 3, meskipun tidak ada pelatih, kami tetap meneruskan, mengajarkan kakak kelas kepada adik-adik kelas sebagai bahan ekskul mereka. Dan ke depan, apabila ada siswa-siswi yang sekolah di sini, juga akan dilaksanakan kegiatan tersebut. Supaya untuk menghidupkan kembali budaya ini, ya, lebih maju. Gitu kan. Nah, apalagi ini ada orang dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh turut mendukung, apalagi ada mau bekerja sama dengan daerah dengan PD ya. Jadi kami sangat mendukung. Ini memang didanai oleh pusat, bekerjasama dengan pemerintah daerah khususnya. Kita mendanai mulai dari pelatihan, kemudian hingga pergelaran dan juga busana-busana yang pakai untuk pergelaran hingga alat-alat musik bagi mereka ya, beberapa sanggar khususnya. Seperti detak ekonomi Kabupaten Pidi yang terus tumbuh, ditopang etos tinggi berwirausaha warganya. Di sisi lain di kampung ini, di satu sudut Gelumpang Baru, semangat anak-anak ini tak padam dengan peralatan seadanya, dengan busana sekadarnya. Mereka terus berusaha melestarikan warisan Indatu sebagai identitas budaya yang tak boleh lekang dimakan zaman. Lamba